Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan juga dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Semoga selalu semangat dalam belajar. Oke. Minggu kemarin, kemarin pada liburan ya. Kemana tuh liburannya? Nah, sekarang minggu ini udah masuk. Kita lanjut lagi materi sebelumnya. Nah, kita akan membahas dulu nih materi untuk PH kemarin ya, PTS ya, iya materi PTS kemarin. Nah, kita mempelajari namanya paragraf ya. Masa ingat kan ya paragraf ya. Nah, jadi untuk membuat paragraf ya, itu terdiri dari namanya rata kiri ya. Masih ingat ya, paragraf itu terdiri satu ya, ada namanya rata kiri, terus kemudian yang kedua ada namanya rata kanan, yang ketiga ada namanya rata kiri dan kanan, dan yang keempat ada namanya rata tengah. Nah, kalian bisa buka pada halaman 37 di buku paket. Nah, jadi untuk rata kiri, nah pasti ada beberapa masih ingat atau enggak nih ya. Rata kiri ada di sini posisinya ya, rata kiri. Jangan membuat paragraf pada berada di bagian kiri. Nah, jadi kita pilih nih, kita blok ya, kita tekan, kita blok kalimat atau paragraf yang pengen kita ubah ratanya. Nah, kita rubah nih, pengen kita rubah paragrafnya. Nah, di sini ya, pada awalnya di sini di pilihannya adalah rata kiri dan kanan, tapi kita bisa merubahnya ya. Ketika kita pilih rata kiri, tampilannya akan seperti ini ya. Apa bedanya rata kiri di sini yang tadi dia tapi mentok ya, mentok ke kanan ya. Jadi dari ujung ke ujung dia harus mentok, walaupun kalimatnya pendek sekalipun dia harus mentok. Itu rata kiri dan kanan. Nah, kalau rata kiri ya, dia nggak harus mentok, sesuai aja dengan tulisannya. Jika ada lebih, dia akan turun ke bawah, nggak perlu dipentokin. Nah, kalau rata tengah ya, semua huruf atau kalimat tersebut berada di posisi tengah-tengah secara simetris ke tengah ya. Sedangkan rata kanan, ya semua tulisannya akan menghadap ke kanan. Oke, posisinya. Jadi itu berikut adalah salah satu contoh dari paragraf ya, yang kemarin udah ujian. Jadi kalian harus tahu ya, untuk mengatur sebuah paragraf itu ada di sini fungsinya ya. Nah, oke, berada di sini fungsinya untuk mempermudah mengatur sebuah paragraf. Terutama ketika kalian mengetik tuh ya. Nah, berikut yang kedua ada namanya bullet or numbering ya. Gimana Mister bullet or numbering ya? Jadi penandaan atau penomoran. Oke. Apa tuh penandaan dan penomoran ya? Dia ada di sini. Ada dua nih. Oke. Yang ini namanya bullet dan yang ini namanya numbering. Oke. Kasih tahu ya. Jadi yang satu ini adalah bullet dan yang kedua ini adalah numbering. Jadi kalian harus tahu posisinya di mana. Kalau bullet ya, dia isinya seperti ini, ada titik, ada bulat, ada kotak, penanda buku, segitiga, macam-macam ya, sebagai penanda. Yang dimana fungsinya ketika sebuah kalimat memiliki anakan atau penjelasan lebih lanjut, nah dia membutuhkan sebuah apa? Ada namanya numbering ataupun penanda ya. Misal contoh, berapa jumlah sebutkan jumlah ibu kota yang ada di Indonesia. Nah, kan banyak tuh jawabannya, ada Jakarta, ada Bekasi, Semarang. Nah, dan itu
Jadi membutuhkan namanya bullet atau numbering, tergantung kebutuhannya. Contoh di sini nih ya, misalnya tab insert adalah induk dari grup-grup ya yang berfungsi untuk, nah karena fungsinya ada banyak, nah Mister menggunakan numbering untuk menjabarkan apa saja fungsi-fungsi yang terdapat pada insert. Kemudian ada namanya tab home. Nah, sama di tab home, fungsinya ada banyak. Namun di sini Mister untuk menjelaskan menjabarkannya menggunakan apa? Bullet ya. Tapi bullet juga bisa ganti-ganti ya. Tuh, berubah ya. Tergantung yang kalian inginkan atau kalian butuhkan. Nah, sekarang berikutnya adalah namanya word art ya, word art. Nah, word art letaknya ada di insert ya. Ada di insert ya. Coba kalau kalian perhatikan, dia ada di insert ya. Kemudian kalian cari yang gambarnya ya, atau simbolnya itu adalah A ya. A seperti ini simbolnya. Karena Windows terbaru, word artnya simbolnya tuh kecil ya. Mungkin kalau yang di bawah Mister simbolnya udah gede ya, nggak kayak yang versi ini, tergantung versinya. Yang jelas word art ada di menu insert yang tadi Mister tunjuk. Oke. Nah, setelah sudah kalian klik word artnya, di sini banyak banget pilihan ya yang mau kalian gunakan untuk apa? Fungsi word art ini untuk menghias atau mempercantik tulisan ya, sehingga menjadi lebih menarik. Nah, bisa kalian catat ya fungsi dari word art tersebut. Nah, ini kan harus tahu nih, misal nih, biasanya word art itu digunakan apa? Untuk ditaruh di judul. Karena judul itu harus menarik, harus jelas, harus terlihat, dan harus besar dibanding tulisan-tulisan isi lainnya. Contoh misal mengambil yang ini. Nah, contoh ya, materi TIK. Nah, word art di mana tulisannya itu ada penggabungan warna sehingga lebih menarik ya untuk dilihat. Tuh tadi itu fungsi dari word art. Oke. Nah, jadi Mister harap coba kalian latihan lagi, kita sama-sama latihan, diingat, di reminding. Coba belajar latihan mengetik ya. Kuncinya itu ketika kalian menggunakan laptop atau menggunakan komputer, kalian sering-sering latihan mengetik ya, dari hal yang dari Mister kasih ataupun yang kalian suka. Coba-coba untuk mengetik sehingga nanti kedepannya kalian sudah terbiasa untuk menggunakan keyboard. Oke. Jadi kurang lebih mohon maaf dari Mister. Semoga terus semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.